Perkenalkan, nama saya Edi Bagus Gede Angadi Putra, nomor absen 3. Di sini saya akan menjawab soal UAS etika bisnis. Seorang karyawan membocorkan kepada media bahwa perusahaannya memasukkan laporan keuangan. Akibatnya, perusahaan rugi besar secara reputasi dan karyawan tersebut dipecat. Apakah tindakan karyawan tersebut etis? Tindakan karyawan tersebut dapat dianggap etis karena ia berusaha mengungkap kebenaran dan mencegah kerugian yang lebih besar kepada pihak lain seperti investor, konsumen maupun masyarakat. Dalam etika bisnis, kejujuran dan transparansi merupakan nilai penting yang harus dijaga perusahaan. Pemalsuan laporan keuangan merupakan tindakan tidak etis karena perusahaan memberikan informasi palsu demi keuntungan tertentu. Jika karyawan mengetahui adanya pelanggaran namun memilih diam, maka pelanggaran tersebut dapat terus berlangsung dan merugikan banyak pihak. Namun, secara profesional sebaiknya karyawan terlebih dahulu menggunakan jalur internal perusahaan, seperti melaporkan kepada atasannya, bagian audit atau komite etika. Jika laporan internal tidak ditindaklanjuti, maka membocorkan informasi kepada pihak luar dapat menjadi langkah terakhir demi kepentingan publik. Selanjutnya, bagaimana perusahaan sebaiknya memperlakukan whistleblower? Perusahaan seharusnya melindungi whistleblower karena mereka membantu mengungkap pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi. Whistleblower bukan musuh perusahaan, melainkan pihak yang membantu perusahaan memperbaiki sistem dan menjaga integritas. Adapun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan perusahaan, yang pertama, menyediakan sistem pelaporan yang aman dan rahasia, dan yang kedua, memberikan perlindungan terhadap ancaman atau pemecatan, dan yang ketiga, menindaklanjuti laporan secara objektif dan adil, dan yang keempat, membangun budaya kerja yang jujur dan terbuka. Jika perusahaan langsung memecat whistleblower, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak menghargai etika dan cenderung menutupi kesalahan. Dan soal yang kedua, sebuah pabrik tekstil membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa pengolahan karena alasan efisiensi biaya, padahal hal itu merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. Analisis pelanggaran etika yang terjadi. Pelanggaran etika dalam kasus ini adalah perusahaan lebih mengutamakan keuntungan dibanding keselamatan lingkungan dan masyarakat. Tindakan membuang limbah tanpa pengolahan menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan. Pabrik telah melanggar prinsip yang satu, kepedulian terhadap lingkungan, dan yang kedua, tanggung jawab sosial, dan yang ketiga, kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan. Pencemaran sungai dapat merusak ekosistem, membunuh makhluk hidup di air, dan menyebabkan penyakit bagi masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut. Tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan dan tidak merugikan masyarakat sekitar. Bisnis tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Adapun tanggung jawab moral perusahaan meliputi mengolah limbah sebelum dibuang, dan yang kedua, menjaga kualitas lingkungan, dan yang ketiga, melindungi kesehatan masyarakat, dan keempat, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, dan yang terakhir, menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan yang bertanggung jawab akan berusaha menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dan selanjutnya, solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan. Agar masalah tidak terulang, perusahaan perlu membuat kebijakan yang lebih bertanggung jawab seperti
Yang pertama, membangun instalasi pengolahan limbah atau IPAL, dan yang kedua, melakukan pengawasan lingkungan secara rutin, dan yang ketiga, memberikan pelatihan etika lingkungan kepada karyawan, dan yang keempat, menggunakan teknologi produksi ramah lingkungan, dan yang terakhir, menjalankan program CSR untuk masyarakat sekitar. Membuat aturan tegas terkait pencemaran lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, perusahaan dapat menjaga lingkungan sekaligus mempertahankan keberlangsungan usaha. Soal nomor 3, sebuah perusahaan skincare mempromosikan produknya dengan klaim membuat kulit 10 tahun lebih muda hanya dalam 7 hari tanpa uji klinis yang valid. Apakah praktek tersebut etis? Praktek tersebut tidak etis karena perusahaan memberikan informasi yang berlebihan dan belum terbukti kebenarannya. Konsumen dapat tertipu dan memiliki harapan yang tidak realitas terhadap produk. Dalam etika bisnis, perusahaan wajib memberikan informasi yang jujur, jelas, dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Klaim palsu hanya bertujuan menarik perhatian konsumen demi meningkatkan penjualannya. Adapun hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis berkaitan dengan bagaimana perusahaan bertindak secara benar dan jujur, sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam kasus ini, perusahaan telah melanggar keduanya karena yang pertama, tidak jujur dalam promosi produk, tidak melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, dan yang ketiga, lebih mementingkan keuntungan dibanding kepuasan dan keamanan konsumen. Perusahaan yang bertanggung jawab sosial seharusnya memastikan bahwa semua iklan dan promosi sesuai dengan fakta dan hasil penelitian yang valid. Adapun dampak yang panjang terhadap kepercayaan konsumen. Jika konsumen mengetahui bahwa klaim produk tidak benar, maka dampak jangka panjangnya adalah yang pertama, konsumen kehilangan kepercayaan terhadap merek, dan yang kedua, reputasi perusahaan menjadi buruk, dan yang ketiga, penjualan dapat menurun, dan keempat, konsumen beralih ke produk pesaing. Perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum atau sanksi dari pemerintah. Kepercayaan konsumen merupakan aset penting dalam bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap kegiatan pemasaran agar hubungan dengan konsumen tetap baik dalam jangka panjang. Dan soal nomor 4, seorang manajer pengadaan di sebuah perusahaan besar memilih vendor milik kerabat dekatnya tanpa melakukan proses tender yang transparan. Ia berdalih bahwa vendor tersebut menawarkan harga terbaik. Analisislah. Yang pertama, tindakan tersebut tidak etis karena terdapat konflik kepentingan dalam proses pemilihan vendor. Seorang manajer seharusnya bersikap objektif dan profesional dalam mengambil keputusan. Pemilihan vendor tanpa tender yang transparan dapat menimbulkan ketidakkeadilan bagi vendor lain dan melanggar prinsip etika bisnis. Dan yang kedua, risiko etis dan hukum yang mungkin terjadi adalah munculnya praktek nepotisme, menurunnya kepercayaan terhadap perusahaan, serta potensi kerugian perusahaan apabila vendor tidak memberikan kualitas terbaik. Selain itu, tindakan tersebut dapat melanggar aturan perusahaan maupun hukum terkait pengadaan barang dan jasa sehingga manajer dapat dikenakan sanksi disiplin atau hukuman. Dan yang terakhir,
perusahaan sebaiknya menyusun kebijakan yang mewajibkan proses tender dilakukan secara transparan dan objektif. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan kode etika, aturan pelaporan konflik kepentingan, atau audit pengadaan secara berkala, serta memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Sekian dan terima kasih.